Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Filosofis, bagaimana nih kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia ya. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep pendidikan nasional, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sistem Among, dan local wisdom. Penasaran kan? Langsung saja mari kita simak yuk. Yang pertama ada konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau membagi dua pemahaman pendidikan. Yang pertama ada kodrat alam dan yang kedua kodrat zaman. Pendidikan pemahaman kodrat alam dan kodrat zaman, maksudnya gimana sih? Ayo kita simak penjelasannya. Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara membagi konsep pendidikan dalam kedua pemahaman. Yang pertama ada kodrat alam dan yang kedua ada kodrat zaman. Yang pertama, kodrat alam merupakan potensi bawaan dari seorang anak, itu seperti pengelolaan emosi dan bakat yang terus berkembang di tempat lingkungan dia tumbuh dan berada. Yang kedua, ada kodrat zaman, di mana itu mengenali perkembangan era modern sesuai dengan pendidikan anak-anak. Misalnya, anak-anak sudah mengenal pendidikan melalui gadget, melalui e-book, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh kodrat alam pada kondisi emosional anak-anak. Dapat dilihat bahwa anak-anak bisa merasakan senang, merasakan sedih, dan marah. Itu tergantung dari bagaimana lingkungannya dia berada. Misalkan anak tersebut tumbuh dengan kondisi yang ceria, bahagia, dan itu berarti menunjukkan bahwa kondisi lingkungannya itu mendukung untuk adanya rasa bahagia tersebut. Nah, jikalau misalkan anaknya itu tumbuh dengan perasaan yang mudah marah, terus mudah jengkel, itu dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional juga. Misalkan gen dari kedua orang tuanya itu termasuk yang suka marah seperti itu, dan itu akan menurun ke anaknya, dan apabila itu terus dibiarkan maka akan menimbulkan dampak negatif bagi anak tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada contoh dari kodrat zaman, dimana seperti yang kita ketahui bahwa era modernisasi dengan kemajuan teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat tidak memungkinkan bahwa dunia pendidikan anak-anak juga mengalami perkembangan pula. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana pada saat ini anak-anak menggunakan contoh dari media informatika seperti penggunaan komputer, lalu penggunaan e-book, dan ada lagi fitur terbaru seperti AI yang mempermudah anak-anak dalam memahami pembelajaran yang sedang dilakukan oleh guru. Untuk materi yang kedua ada budi pekerti dan local wisdom. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri, contohnya itu adalah kalau melewat ucapkan permisi. Budi pekerti diciptakan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor keluarga dan yang kedua ada faktor budaya atau kearifan lokal. Nah, untuk keluarga sendiri itu menjadi tempat utama untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak, di mana keluarga menjadi sosial yang paling kecil dan pendidikan pertama bagi seorang anak. Lalu yang kedua adalah budaya dan kearifan lokal, dari lingkungan anak tersebut tumbuh dan melakukan pembiasaan, di mana itu keluarga dan budaya itu saling berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk budi pekerti dan karakter dari seorang peserta didik. Apa yang terlintas dalam benak teman-teman ketika melihat gambar dalam video tersebut? Ya, pasti seorang anak yang sedang berjalan di depan orang dewasa dan kemudian badannya sedikit membungkuk dan diikuti gerakan tangan turun ke bawah dan melihat pada orang-orang yang dia lewati dan memberikan senyuman. Nah, itu merupakan budaya yang sangat indah yang ditinggalkan oleh leluhur, yang dimana mewariskan sopan santun yang tidak hanya melalui ucapan tetapi juga dengan gerakan. Nah, hal ini perlu dijaga karena tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang muda melakukannya ke yang lebih tua, tetapi juga sebaliknya. Makna dari budaya mengucapkan permisi, kemudian membungkukkan badan, itu yang pertama adalah
sebagai rasa bentuk hormat kepada orang lain, atau bahkan orang yang lebih tua, atau bahkan orang yang lebih muda. Lalu yang kedua, mengajarkan perilaku sopan dan santun terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah melestarikan norma kesopanan yang sudah diwariskan oleh leluhur sebelumnya. Gak kerasa ya, kita pada pembahasan yang terakhir nih teman-teman. Jadi ada sistem pendidikan Among menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, let's check it out. Pendidikan dengan sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah asah, mengasah ilmu pengetahuan dan kemandirian, di mana yang perlu disadari bahwa pembelajaran bukan hanya tentang transfer pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan pemikiran kritis dan kemandirian. Nah, seperti halnya pada saat guru memberikan pengetahuan mengenai budaya mengucapkan permisi ketika saat lewat kepada peserta didik, itu akan lebih meningkatkan kemandirian dan pemikiran kritis peserta didik dalam praktiknya. Selanjutnya ada asih, di mana rasa kasih sayang dan empati dalam suatu pembelajaran. Perlu disadari bahwa pembelajaran yang efektif memerlukan hubungan emosional antara peserta didik dengan sang guru ataupun sang anak dengan orang tuanya, dan di mana itu terlihat dari adanya tutur bahasa yang santun, lalu ada belayan, lalu ada sentuhan, dan di mana hal itu membuat seorang anak atau peserta didik nyaman akan kondisi tersebut. Yang terakhir ada asuh, di mana itu merujuk pada pembinaan dan pembimbingan individual. Nah, dalam proses ini itu memerlukan ketelatenan, kesabaran, dan perhatian terhadap setiap individu peserta didik. Nah, di mana yang perlu disadari bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda dan tentunya memerlukan pendekatan personal yang berbeda pula. Thanks for watching guys. See you next time.